Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, program studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi. Dan pada video kali ini, kami akan membahas manajemen perioperatif pada pasien dengan diabetes mellitus. Sebelumnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Dr. Nar Sugeng Eskep MSc, yang telah banyak membantu kami dan membimbing kami dalam menyusun materi di dalam video ini. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak cinta, maka izinkanlah kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Adapun berikut ini merupakan pokok bahasan yang akan kami kupas lebih dalam melalui video ini mengenai diabetes mellitus dan segala keterkaitannya dengan prosedur pembedahan dan juga anestesi. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai manajemen perioperatif pada pasien dengan diabetes mellitus, alangkah lebih baiknya kita memahami dan mengerti mengapa diabetes mellitus ini memerlukan perhatian khusus, terutama pada pasien-pasien yang akan menjalani prosedur pembedahan. Jadi, diabetes mellitus atau yang umumnya disebut oleh masyarakat kita dengan DM merupakan salah satu penyakit metabolik kronis yang prevalensinya ini terus-menerus meningkat secara global. Jadi setiap tahun penderitanya bertambah. Nah, penyakit ini itu ditandai dengan hiperglikemia atau kadar gula dalam darah yang sangat tinggi sebagai akibat dari gangguan sekresi insulin atau hormon yang berguna untuk memetabolisme gula dalam tubuh, resistensi insulin, atau bisa kombinasi dari keduanya. Nah, dalam konteks pembedahan atau operasi, pasien-pasien dengan DM ini menghadapi resiko yang lebih besar karena stres operasi itu bisa memicu pelepasan hormon kontrareguler seperti katekolamin, kortisol, glukagon, dan juga hormon pertumbuhan. Nah, akibat dari ini bisa menyebabkan hiperglikemia. Jadi dapat meningkatkan risiko infeksi luka operasi, keterlambatan penyembuhan, bahkan peningkatan mortalitas pasca operasi. Pada pasien dengan DM juga dapat terjadi instabilitas hemodinamik karena pasien DM itu umumnya disertai dengan penyakit arteri koroner yang meningkatkan risiko komplikasi kardiovaskular. Maka dari itu, penata anestesi ini dituntut untuk melakukan evaluasi preoperatif secara menyeluruh, menyesuaikan regimen hipoglikemik, serta memilih teknik anestesi yang aman dan juga sesuai dengan kondisi klinis pasien. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit metabolik kronis dengan prevalensi yang terus meningkat secara global. Ditandai dengan hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin, resistensi insulin, atau keduanya. Risiko dalam pembedahan naik secara drastis sehingga diperlukan evaluasi preoperatif yang komprehensif serta memilih teknik anestesi yang aman dan sesuai dengan pasien. Diabetes mellitus merupakan kondisi hiperglikemia akibat kurangnya sekresi insulin, fungsi insulin yang tidak adekuat, atau gabungan keduanya. Insulin berperan penting pada metabolisme anabolik, yaitu memproses karbohidrat, lemak, dan protein. Penderita mengalami gejala seperti polifagia, polidipsia, poliuria, penurunan berat badan, serta gangguan penglihatan. Sebanyak 8,5 individu di atas 18 menderita diabetes, serta 1,5 juta kematian disebabkan oleh diabetes. Diabetes mellitus terbagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah diabetes tipe 1, di mana sel beta pankreas berkurang sensitivitasnya terhadap glukosa. Kemudian, penurunan respon insulin fase 1 menyebabkan peningkatan respon insulin fase 2, mengindikasikan adanya mekanisme kompensasi. Produksi insulin akan semakin menurun hingga nantinya akan berhenti total. Kemudian ada diabetes tipe 2. Sekresi insulin tidak berfungsi dengan baik, yang harusnya mau disekresikan sesuai dengan sensitivitas untuk menjaga kadar glukosa yang adekuat. Pada pasien diabetes tipe 2, hiperglikemia sulit diatasi karena produksi proinsulin dan respon insulin terhadap glukosa berkurang. Fungsi sel beta pada diabetes tipe 2 juga akan terus menurun secara progresif. Kemudian yang terakhir adalah diabetes gestasional, di mana hiperglikemia pada kehamilan dapat meningkatkan risiko luaran yang buruk pada ibu dan juga janin. Terjadi pada hiperglikemia tipe 2 yang dideteksi sebelum maupun saat kehamilan. Komplikasi kehamilan seperti lahir prematur, berat badan janin berlebih, dan kegagalan akut sel beta juga dapat menjadi komplikasi dari diabetes gestasional.
Selanjutnya kita akan bahas dari sisi epidemiologi. Nah, ternyata diabetes mellitus itu merupakan masalah kesehatan yang global yang trennya itu terus meningkat setiap tahunnya. Mengutip dari data International Diabetes Federation atau IDF, pada tahun 2021 diperkirakan terdapat 537 juta jiwa yang usianya 20-79 tahun. Jadi usia produktif ya ini yang hidup dengan diabetes mellitus. Nah, jumlah ini juga diprediksi akan meningkat menjadi 643 juta jiwa pada tahun 2023 serta 783 juta jiwa pada tahun 2045. Nah, ternyata peningkatan ini juga tidak hanya terjadi di negara-negara yang maju, tetapi juga terjadi peningkatan secara signifikan di negara-negara berkembang seperti negara kita, Indonesia. Nah, menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2018, prevalensi DM nasional di Indonesia itu mencapai 10,9% pada penduduk usia lebih besar atau sama dengan 15 tahun. Nah, tingginya prevalensi DM di Indonesia ini membuat penyakit atau pasien dengan penyakit ini itu menjalani tindakan operasi juga semakin besar ya. Nah, dalam konteks perioperatif, beban epidemiologis DM ini sangat-sangat bermakna. Studi yang dilakukan di Amerika melaporkan bahwa sekitar 20-30% pasien yang menjalani prosedur operasi elektif itu memiliki diagnosis DM. Dan angka ini tuh ternyata jauh lebih tinggi pada tindakan bedah mayor seperti bedah jantung atau ortopedi. Selain itu, sekitar 3-5% pasien bedah itu baru terdiagnosis DM atau baru tahu bahwa dirinya mengidap DM saat dilakukan evaluasi preoperatif. Data ini menunjukkan bahwa kita sebagai penata anestesi tidak hanya harus siap menghadapi pasien dengan DM yang sudah terkontrol, tetapi juga menghadapi pasien dengan DM yang tidak terdiagnosis atau terlewat diagnosis sebelumnya. Hal ini menjadi penting karena pasien dengan hiperglikemia perioperatif baik dengan maupun tanpa diagnosis memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi daripada pasien tanpa DM. Nah, secara klinis, pasien DM yang menjalani pembedahan terbukti memiliki resiko mortalitas perioperatif 1,5 hingga 3 kali lebih tinggi daripada pasien non-DM. Komplikasi yang sering ditemukan itu antara lain infeksi luka operasi, keterlambatan penyembuhan luka, gagal ginjal akut, hingga kejadian kardiovaskular mayor. Nah, resiko ini meningkat juga pada pasien dengan kontrol glikemik yang buruk yang ditandai dengan kadar HbA1c-nya itu lebih besar atau sama dengan 8% ya. Nah, oleh karena itu dari perspektif penata anestesi, pemahaman tentang epidemiologi DM ini sangat penting untuk memperkirakan beban pasien yang beresiko tinggi, untuk menyusun rencana perioperatif yang sesuai, serta menurunkan angka komplikasi pasca operasi. Selanjutnya kita masuk ke etiologi dari penyakit diabetes mellitus. Berdasarkan presentasi klinis dan juga etiologinya, diabetes mellitus dapat dibagi menjadi 3, yakni diabetes tipe 1 yang dapat terjadi karena kerusakan atau destruksi sel beta di pankreas, lalu ada diabetes tipe 2 yang disebabkan oleh resistensi insulin, serta diabetes gestasional atau GDM yang dapat muncul pada saat seseorang dalam kondisi sedang hamil. Berikut merupakan beberapa keadaan yang dapat menyebabkan timbulnya diabetes mellitus. Yang pertama ada usia. Ketika seseorang masuki usia lanjut, kemampuan dari insulin dan juga pankreasnya akan ikut melemah. Sehingga, jika seseorang tersebut kerap kali mengkonsumsi makanan yang berkalori tinggi, akan menyebabkan terjadinya diabetes. Yang kedua, berkaitan dengan ras dan juga etnis. Diabetes lebih sering didiagnosis pada seseorang yang berkulit hitam daripada orang yang berkulit putih. Etiologi yang ketiga bisa ditimbulkan dari gaya hidup, seperti kebiasaan tidak sarapan, makan hingga larut malam, gemar merokok, dan juga kurang bergerak. Karena hal-hal tadi dapat menyebabkan resistensi insulin yang pada akhirnya dapat menyebabkan diabetes. Selanjutnya, berkaitan dengan konsumsi dari obat-obatan steroid. Obat jenis ini memiliki efek kontrainsulin yang dapat menyebabkan gula darah menjadi naik. Selanjutnya ada infeksi pada pankreas, yang mana diabetes ini dapat disebabkan oleh pankreasitis atau penyakit yang menyerang kelenjar hipofisis, seperti contohnya akromegali. Kemudian ada kehamilan, yang mana diabetes ini dapat terjadi pada 2-5% wanita hamil atau yang biasa disebut dengan diabetes gestasional.
Selanjutnya berkaitan dengan keturunan. Pada kenyataannya, penderita diabetes tidak mewarisi penyakit diabetes itu sendiri, tetapi mewarisi suatu kecenderungan genetik yang mengarah pada kemungkinan terjadinya diabetes. Lalu yang terakhir, dipengaruhi oleh stres, yang mana dalam situasi ini menyebabkan aktifnya hormon counter insulin sehingga menyebabkan peningkatan gula darah. Selanjutnya ada patofisiologi dari penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus dapat terjadi melalui dua keadaan, yaitu resistensi insulin atau disfungsi sel beta pada pankreas. Pada penderita diabetes mellitus, jumlah glukosa yang diambil dan dilepaskan oleh hati untuk dipergunakan oleh jaringan-jaringan perifer bergantung pada keseimbangan fisiologis beberapa hormon yang membantu dalam meningkatkan kadar glukosa darah, yakni hormon glukagon. Berikut merupakan skema terjadinya destruksi atau kerusakan dari sel beta yang ada di pankreas pada diabetes mellitus tipe 1. Pertama, faktor genetik dan lingkungan menyebabkan timbulnya autoantigen pada sel beta pankreas. Autoantigen diproses oleh sel penyaji antigen lalu mengaktifkan dua jalur imun, yaitu jalur T helper 1 dan juga T helper 2. T helper 1 mengaktifkan makrofag dan mengaktifkan sel T sitotoksik yang menghancurkan sel beta. Kemudian T helper 2 mengaktifkan limfosit B untuk membentuk autoantibodi terhadap sel beta seperti anti-GAD65. Akhirnya terjadi destruksi sel beta yang berujung pada menurunnya sekresi insulin secara progresif. Diabetes tipe 1 ini mayoritas terjadi pada anak-anak atau masa awal dewasa, yang seperti sudah dijelaskan tadi, disebabkan oleh adanya kerusakan pada sel beta pankreas akibat terjadi autoimun. Bagan ini merupakan bagan mekanisme patofisiologi diabetes mellitus tipe 2, yang menggambarkan interaksi antara faktor genetik dan juga faktor lingkungan, misalnya obesitas, dalam menyebabkan gangguan fungsi sel beta pankreas sehingga memicu resistensi insulin di jaringan tubuh. Gangguan atau penurunan sekresi insulin dari sel beta pankreas terjadi akibat beban yang berlebihan dan proses progresif resistensi insulin yang pada akhirnya sel beta menjadi lemah dan juga kurang responsif terhadap glukosa. Sebagai respon kompensasi dari gangguan insulin ini, hati meningkatkan produksi glukosa secara tidak terkontrol, atau bisa dikatakan output glukosa hepatik menjadi sangat meningkat. Sehingga, kombinasi perubahan ini dapat menyebabkan glukosa darah menjadi meningkat atau hiperglikemia yang pada akhirnya berlanjut menjadi diabetes tipe 2 secara klinis. Seperti yang sudah dijelaskan di bagian tadi, diabetes mellitus tipe 2 terjadi karena resistensi insulin, sehingga penderitanya relatif kekurangan insulin. Diabetes ini disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat dari penderitanya, seperti kurang olahraga, kelebihan kalori, dan juga obesitas. Dan pengaruh gaya hidup buruk ini berperan jauh lebih tinggi dalam mempengaruhi kemungkinan terjadinya diabetes mellitus dibandingkan dengan pengaruh genetik. Berikut manifestik klinik. Tanda dan gejala dari DM yang pertama ada polidispia atau sering haus. Mekanisme filtrasi pada ginjal terjadi secara difusi, yaitu filtrasi dari zat tekanan rendah ke tekanan yang tinggi. Pada penderita DM, glukosa dalam darah yang tinggi menyebabkan kepekatan glukosa dalam pembuluh darah, sehingga proses filtrasi ginjal terjadi secara omosis, yaitu filtrasi zat dari tekanan tinggi ke rendah. Akibatnya, kandungan air yang ada dalam pembuluh darah akan terserap oleh ginjal dan sering kencing atau poliuria, serta penurunan berat badan tanpa sebab. Kemudian yang kedua ada poliuria atau sering buang air kecil. Poliuria terjadi karena kadar gula darah lebih dari 180 per desiliter yang melebihi nilai ambang ginjal sehingga gula tersebut akan keluar bersama urin. Tubuh akan menarik air sebanyak mungkin ke dalam urin karena urin yang keluar bersama gula tersebut bersifat pekat dengan tujuan urin yang tidak terlalu pekat. Kencing juga sering dilakukan malam hari sehingga dapat mengganggu tidur penderita DM. Kemudian yang ketiga folipagia atau sering lapar. Dalam tubuh, glukosa yang masuk dalam sel akan diubah menjadi glukogen dengan bantuan insulin dan disimpan di hati sebagai cadangan energi. Pada penderita DM, insulin yang dihasilkan oleh pankreas untuk mengubah glukosa menjadi glikogen tidak dapat bekerja atau bekerja secara lambat, sehingga hati tidak mendapat glukosa yang adekuat. Secara umum, gejala DM yang terjadi menahun atau bersifat kronis adalah yang pertama gangguan penglihatan seperti pandangan kabur,
Yang kedua, gatal-gatal dan bisul yang biasa terjadi di area lipatan, seperti lipatan ketiak, payudara, dan alat kelamin. Kemudian, gangguan saraf tepi atau perifer, seperti kesemutan. Gangguan ini terjadi terutama pada kaki dan terjadi pada malam hari. Kemudian, keputihan pada wanita, sehingga menyebabkan daya tahan menurun. Kemudian, lemah dan cepat lelah. Organ-organ tubuh akan mengalami komplikasi seperti penyakit jantung koroner, gangguan penglihatan atau mata buta, gagal ginjal, gangguan pembuluh darah atau stroke, gangguan kulit, gangguan pada saraf, pembusukan di bagian tubuh, dan penurunan kemampuan seksual. Hilangnya kemampuan berpikir termasuk komplikasi yang paling berat pada DM. Diabetes mellitus juga dapat berpengaruh pada obat-obatan anestesi, seperti opioid dan juga benzodiazepin. Pada obat-obatan opioid seperti fentanyl, dapat terjadi perubahan farmakokinetik yang dipengaruhi oleh komposisi tubuh dan juga fungsi obat. Kemudian, obesitas yang sering terjadi pada pasien-pasien diabetes menyebabkan jaringan adiposa menjadi berlebih, sehingga waktu paruh opioid yang lipofilik seperti fentanyl menjadi memanjang. Kemudian adanya resiko akumulasi obat sehingga perlu penyesuaian dosis opioid. Efek farmakodinamik juga dapat meningkat seperti analgesit yang meningkat, kemudian depresi pernapasan juga dapat meningkat, sehingga dibutuhkan titrasi dan juga monitoring ketat pada pasien diabetes mellitus yang diberikan opioid. Kemudian pada obat-obatan benzodiazepin seperti diazepam dan midazolam, farmakokinetik sangat dipengaruhi oleh fungsi ginjal, sehingga ekskresi terganggu bila ada nefropati diabetik. Farmakodinamik dapat berubah pada pasien diabetes mellitus yang diberikan benzodiazepin, seperti efek sedatif yang meningkat, terutama bila ada neuropati sistem saraf otonom. Kemudian resiko komplikasi pasca operasi juga dapat meningkat pada pasien diabetes mellitus yang diberikan Yang selanjutnya adalah komplikasi terhadap organ lain. Penyakit diabetes mellitus dapat berakibat fatal pada organ lain. Berikut adalah komplikasi penyakit diabetes mellitus yang akan berpengaruh pada organ lain. Yang pertama adalah liver cirrhosis. Liver cirrhosis merupakan penyakit yang menyerang hati, di mana hati memainkan peran penting dalam metabolisme karbohidrat karena hati berperan dalam mengatur kadar glukosa darah melalui proses glikogenesis dan juga glikogenolisis. Tetapi ketika ada penyakit seperti retensi insulin, intoleransi glukosa, dan diabetes dapat mengganggu keseimbangan metabolisme glukosa di hati. Diabetes mellitus juga dapat menyebabkan gagal hati yang lebih parah dengan mempercepat fibrosis dan peradangan hati. Hal ini juga dapat berpengaruh buruk akan menjadi diabetes hepatogen. Liver cirrhosis akan menyebabkan dua hal, yaitu NAFLD dan juga NASH. Yang pertama adalah NAFLD atau non-alcoholic fatty liver disease, di mana NAFLD merupakan kondisi penumpukan lemak berlebih di hati yang tidak disebabkan oleh konsumsi alkohol berat. Seperti tertera pada gambar, di sana terdapat bercak-bercak putih yang terdapat pada hati. Itu merupakan penumpukan lemak berlebihan di hati. Kemudian NASH atau non-alcoholic steatohepatitis merupakan komplikasi dari NAFLD yang sama-sama disebabkan adanya penumpukan lemak. Tetapi NASH ini merupakan kondisi lebih serius dari penyakit NAFLD yang dapat menyebabkan adanya jaringan parut atau fibrosis, sirosis, hingga kanker hati. Yang kedua adalah diabetes kidney disease. Ini akan berpengaruh pada organ ginjal, di mana diabetes mellitus akan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap fungsi ginjal dan juga sistem urinari yang dapat mengakibatkan gagal ginjal. Insufisiensi gagal ginjal kronis disebabkan oleh kerusakan glomerulus yang dapat disebabkan oleh diabetes, aterosklerosis, dan juga faktor lainnya. Diabetes juga menyebabkan peradangan interstisial yang parah pada ginjal. Seperti yang tertera pada gambar, di sana sudah ada gambar yang akan menjelaskan jalur patofisiologi bagaimana hiperglikemia hingga penyakit ginjal. Hiperglikemia atau kelebihan glukosa pada tubuh akan menyebabkan inflamasi, kemudian aktivasi TRAIL, kemudian peningkatan BASB1, kemudian ada penurunan FEGF dan juga EGF, yang mana nanti semuanya akan berujung pada
apoptosis sel parenkim pada ginjal dan akan berkembang menjadi penyakit gagal ginjal kronis hingga akan mempengaruhi fungsi ginjal. Salah satu intervensi yang terbukti efektif adalah kontrol gula darah optimal atau OBZ untuk memutuskan siklus ini. Yang ketiga adalah cardiovascular disease. Penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung merupakan penyebab utama morbiditas dan juga mortalitas pada penyakit diabetes, khususnya diabetes tipe 2. Salah satu penyakit kardiovaskular yang dapat berakibat fatal pada penyakit DM adalah arteriosklerosis. Arteriosklerosis ditandai dengan adanya pembentukan plak di arteri. Ditambah dengan hiperglikemia dapat terjadi pembentukan lapisan lemak di dinding arteri, sehingga fungsi dari arteri akan berkurang. Yang selanjutnya adalah komplikasi yang berhubungan dengan penyakit imun, yaitu hiperglikemia dan kerentanan terhadap infeksi. Sudah tertera pada gambar bahwasanya diabetes mellitus akan mengganggu 3 mekanisme utama imunitas, yaitu recruitment leukosit menjadi terhambat, yang selanjutnya adalah fungsi neutrofil menjadi berkurang, dan yang terakhir adalah pengenalan patogen dan produksi sitokin akan terganggu. Gangguan produksi sitokin ini akan berpengaruh pada respon imun adaptif pada tubuh. Selanjutnya adalah komplikasi lain pada diabetes tipe 1 dan juga diabetes tipe 2. Pada diabetes tipe 1 akan berpotensi mengakibatkan penyakit celiak, yaitu gangguan autoimun di mana sistem kekebalan tubuh bereaksi pada gluten, di mana gluten sendiri merupakan protein yang ditemukan dalam gandum, jelai, dan juga gandum hitam. Yang selanjutnya adalah artritis reumatoid. Artritis reumatoid adalah penyakit autoimun lain yang dapat muncul bersamaan dengan diabetes tipe 1 yang dapat menyebabkan peradangan dan juga nyeri. Selanjutnya adalah penyakit Addison. Penyakit Addison ini merupakan kondisi autoimun langka yang mempengaruhi kelenjar adrenal. Yang terakhir adalah penyakit tiroid autoimun yang akan menyerang kelenjar tiroid. Pada diabetes tipe 2 akan berpotensi mengakibatkan penyakit Alzheimer, kemudian ada penyakit PCOS. Penyakit PCOS merupakan suatu kondisi yang mempengaruhi wanita yang ditandai dengan ketidakseimbangan hormon. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesuburan dan berkaitan erat dengan retensi insulin yang seringkali menyebabkan peningkatan risiko diabetes tipe 2. Dan yang terakhir adalah sindrom Cushing. Sindrom Cushing ditandai dengan produksi hormon kortisol yang berlebihan, di mana hormon kortisol berperan dalam manajemen stres dan metabolisme energi serta glukosa dalam tubuh. Peningkatan kadar kortisol dalam tubuh dapat menyebabkan retensi insulin sehingga menyebabkan peningkatan resiko diabetes tipe 2. Berikut pengkajian dan pemeriksaan fisik. Pengkajian adalah proses mengumpulkan informasi lengkap tentang klien, yang meliputi biodata seperti nama, umur, jenis kelamin, alamat, pendidikan, dan pekerjaan. Keluhan utama meliputi polydipsia, poliuria, dan polifagia. Riwayat kesehatan sekarang. Pasien mempunyai berat badan berlebih atau memiliki luka yang sulit untuk sembuh. Riwayat penyakit dahulu seperti pankreas, gangguan penerimaan insulin, gangguan hormonal, atau penggunaan obat-obatan. Kemudian, riwayat penyakit keluarga seperti diabetes mellitus dapat berpotensi pada keturunan keluarga. Riwayat penyakit kehamilan seperti diabetes mellitus dapat terjadi pada saat dan setelah kehamilan. Psikososial, stres berlebihan, kortisol, epinefrin, glukagon meningkat. Pola fungsi kesehatan. Yang pertama ada pola metabolisme nutrisi, yang kedua ada pola eliminasi, pola aktivitas, pola tidur dan istirahat, pola konsep diri, dan pola nilai keyakinan. Berikut pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah teknik investigasi tubuh untuk mendapat data objektif mengenai status kesehatan klien. Yang pertama, kesadaran tergantung kadar glukosa. Kesadaran kosmetis, letargi, stupor, koma, apatis tergantung kadar gula yang tidak stabil dan kondisi fisiologi untuk melakukan kompensasi kelebihan gula darah. Berikut respirasi atau takipnea pada ketasiadosis. Berikut nadi dan tekanan darah. Dapat terjadi pada penderita diabetes mellitus karena glukosa dalam darah yang meningkat dan menyebabkan darah menjadi kental. Berikut suhu tubuh, infeksi, dan penurunan metabolik.
Tata laksana perioperatif. Dampak diabetes mellitus pada pasien preoperatif cukup signifikan karena mempengaruhi kesiapan, risiko, serta luaran pasca operasi. Kontrol glikemik yang buruk, misalnya HbA1c tinggi, berhubungan dengan peningkatan risiko infeksi luka operasi, keterlambatan penyembuhan, dan hasil penyembuhan yang tidak optimal. Umumnya, diabetes mellitus juga disertai dengan komorbiditas kardiovaskular, ginjal, maupun neuropati. Pada periode perioperatif, pasien dengan diabetes mellitus mengalami perubahan metabolik yang kompleks akibat kombinasi respons stres bedah, efek anestesi, serta kondisi dasar penyakitnya. Stres pembedahan mengaktifasi sistem saraf simpatis dan aksis hipotalamus, hipofisis, adrenal sehingga terjadi peningkatan pelepasan katekolamin, kortisol, hormon pertumbuhan, dan glukagon. Peningkatan hormon-hormon ini menyebabkan terjadinya glikogenolisis, gluconeogenesis, dan lipolisis yang berujung pada hiperglikemia stres. Selain itu, mediator inflamasi seperti TNF-alfa, IL-1, dan IL-6 mengganggu jalur transduksi sinyal insulin, khususnya pada IRS1 dan PI3K, sehingga translokasi GLUT4 ke membran sel berkurang. Akibatnya, terjadi resistensi insulin akut dengan penurunan uptake glukosa perifer. Pada pasien DM tipe 1, defisiensi insulin absolut membuat mereka sangat rentan terhadap ketoasidosis diabetik bila insulin basal terhenti. Sementara itu, pasien DM tipe 2 yang sudah memiliki resistensi insulin kronis akan mengalami hiperglikemia perioperatif yang lebih berat. Lipolisis berlebihan memicu peningkatan asam lemak bebas yang masuk ke hati, mengalami oksidasi, dan menghasilkan keton. Bila insulin tidak memadai, kondisi ini dapat menyebabkan DKA, termasuk bentuk euglikemik DKA pada pasien pengguna SGLT2 inhibitor, di mana glukosa tidak terlalu tinggi tetapi keton dan asidosis meningkat. Sebaliknya, risiko hipoglikemia juga meningkat karena pasien menjalani puasa perioperatif, sementara terapi insulin atau sulfoniluria tidak disesuaikan. Hipoglikemia pada periode anestesi sering tidak terdeteksi karena gejala adrenergik tersamar, namun dapat berakibat fatal berupa kerusakan neurologis atau aritmia. Di sisi lain, hiperglikemia yang tidak terkontrol dapat menurunkan fungsi neutrofil, mengganggu fagositosis, serta memperlambat sintesis kolagen, sehingga penyembuhan luka terhambat dan risiko infeksi meningkat. Nefropati diabetik memperburuk risiko komplikasi ginjal, terutama pada pasien yang tetap menggunakan metformin atau terpapar agen kontras. Neuropati otonom juga dapat mempengaruhi stabilitas hemodinamik selama anestesi. Dengan demikian, patofisiologi perioperatif pada pasien DM merupakan interaksi antara hiperglikemia stres, resistensi insulin, risiko ketosis, hipoglikemia, serta gangguan fungsi organ target. Pemahaman mekanisme ini mendasari pentingnya monitoring glukosa ketat. Target glikemik moderat 100-180 mg per desiliter. Penghentian obat beresiko seperti SGLT2 inhibitor serta penggunaan insulin intravena pada pasien dengan operasi besar atau puasa panjang. Anamnesis dan medikasi. Pada tipe dan durasi, pasien DM dengan tipe 1 lebih bergantung pada insulin. Resiko ketoasidosis lebih tinggi jika insulin dihentikan. Pada pasien DM tipe 2 umumnya menggunakan obat oral atau insulin, risiko hiperglikemia dan komplikasi vaskular jangka panjang. Untuk riwayat hiperglikemia, lakukan anamnesis apakah pasien mengalami hipoglikemia berat dalam 6-12 bulan terakhir dan dapatkah pasien mengenali gejalanya, serta riwayat hipoglikemia tanpa gejala karena memiliki risiko tinggi saat puasa perioperatif. Untuk obat antidiabetik,
jenis insulin, perhatikan jenisnya seperti basal, prandial, premix, atau pompa insulin. Perhatikan juga dosis harian dan waktu penyuntikan terakhir. Untuk jenis OAD seperti metformin, sulfonylurea, DPP-4I, SGLT2I, dan glitazon, catat nama, dosis, dan frekuensi waktu terakhir diminum. Serta perhatikan juga riwayat komplikasi kronis seperti retinopati, nefropati, neuropati otonom, dan penyakit kardiovaskular seperti riwayat angina, infark, gagal jantung, dan stroke. Pemeriksaan laboratorium. Yang pertama ada HbA1c. Nilai HbA1c yang sangat tinggi, lebih dari 69 mol atau lebih dari 8,5% mencerminkan kontrol glikemik yang buruk, sehingga meningkatkan risiko komplikasi perioperatif seperti infeksi luka operasi, keterlambatan penyembuhan, hingga dehidrasi luka. Serta pemeriksaan lain yang dilakukan, yang pertama ada glukosa darah puasa atau acak praoperatif, fungsi ginjal seperti ureum, kreatinin, EGFR, elektrolit, EKG, fototoraks bila ada indikasi, dan pemeriksaan tambahan sesuai komorbid. Resiko anestesi. Dari segi urgensi operasi, prosedur emergensi seperti trauma abdomen perforasi atau ruptur aneurisma tidak memungkinkan penundaan, sehingga stabilisasi glukosa dilakukan secara cepat, misalnya dengan insulin intravena. Pada operasi elektif, pasien dengan HbA1c tinggi atau kondisi kardiovaskular yang belum terkontrol sebaiknya dioptimalkan terlebih dahulu, karena operasi dalam kondisi metabolik buruk meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas. Risiko bedah juga harus dipertimbangkan. Operasi mayor seperti pembedahan abdomen terbuka atau kardiotoraks menimbulkan stres metabolik yang signifikan, sehingga pasien lebih rentan mengalami hiperglikemia perioperatif akibat respon hormonal stres. Pada operasi minor, misalnya tindakan day surgery dengan anestesi lokal, risiko lebih rendah dan penyesuaian obat antidiabetik seringkali cukup sederhana. Dari sisi anestesi, penting untuk memperhitungkan lama puasa pasien. Pada pasien yang diperkirakan harus berpuasa lama, perlu strategi pemberian insulin basal secara intravena atau kombinasi dengan infus dextrosa untuk mencegah hipoglikemia maupun ketoasidosis. Selain itu, ketersediaan sarana monitoring seperti capillary blood glucose atau CBG secara berkala atau Continuous Glucose Monitoring atau CGM sangat membantu dalam menjaga kadar glukosa tetap dalam rentang target. Penting juga ditetapkan sejak awal siapa yang bertanggung jawab terhadap pemantauan glukosa intraoperatif. Biasanya, tim anestesi bekerja sama dengan perawat perioperatif. Faktor risiko infeksi dan perdarahan juga tidak boleh diabaikan. Glukosa yang tidak terkontrol terbukti meningkatkan risiko infeksi luka operasi, memperlambat proses penyembuhan, dan meningkatkan kemungkinan dehidrasi atau komplikasi lain pasca operasi. Oleh karena itu, stratifikasi risiko harus mencakup aspek metabolik dan bedah sekaligus. Rencana individualisasi dapat dilakukan penyesuaian obat antidiabetik. Contohnya, metformin dapat dihentikan 1 hari sebelum operasi, glibenclamid dapat dihentikan pada hari operasi, repaglinid dapat dihentikan pada hari operasi, pioglitazone dapat dilanjutkan kecuali pada pasien dengan gagal jantung dan retensi cairan. Sitagliptin bisa dilanjutkan sampai hari operasi, liraglutide dapat dihentikan pada hari operasi dengan resiko mual atau muntah. Dapagliflozin dapat dihentikan 3 hari sebelum operasi. Larglen dapat dilanjutkan dengan dosis malam sebelum operasi diturunkan 20-30%. Aspart dapat di-stop
pada saat puasa dan jangan diberikan bila tidak makan. Dan aspart, lispro, dan regular dapat di-stop pada saat puasa. Rencana monitoring glukosa, target perioperatif 6-10 mol per liter atau 108-180 mg per desiliter. Untuk monitoring dilakukan setiap 1-2 jam intraoperatif, kemudian disesuaikan dengan protokol post-operasi. Manajemen farmakologi. Pemberian insulin. Pada pasien DM tipe 1, tidak boleh dihentikan pemberian insulin basal secara penuh karena berisiko ketoasidosis. Dosis sering dikurangi sebagian 20-30% pada hari operasi. Pada pasien DM tipe 2 dengan insulin, kurangi dosis insulin basal hari operasi 20-30% atau gunakan insulin basal subkutan kecil dengan monitoring ketat. Untuk prosedur besar atau puasa lama, gunakan variable rate intravenous insulin infusion atau VRIII untuk pengendalian glikemik yang konsisten. Transisi ke subkutan, berikan insulin basal SC 1-2 jam sebelum menghentikan VRIII dan hitung dosis basal sekitar 70-80% kebutuhan insulin total dalam 24 jam terakhir. Untuk strategi intraoperatif, lakukan monitoring ketat glukosa setiap 1-2 jam, gunakan VRIII bila pasien tidak makan atau glukosa lebih dari 180 mg per desiliter, dan berikan cairan yang sesuai. Skema klinis penata laksanaan perioperatif pasien DM. Pertama, lakukan penilaian preoperatif meliputi HbA1c, riwayat DM, obat yang digunakan, dan fungsi ginjal. Bila operasi bersifat elektif, HbA1c perlu dioptimalkan terlebih dahulu, sedangkan pada operasi emergensi langsung dilanjutkan sesuai kondisi pasien. Obat antidiabetik perlu disesuaikan, seperti menghentikan SGLT2 inhibitor lebih kurang 72 jam sebelum operasi, menghentikan OAD atau sulfonylurea pada hari operasi, mengurangi dosis insulin basal 20-30%, dan mempertimbangkan penghentian metformin bila ada risiko gagal ginjal akut atau penggunaan kontras. Pada operasi kecil dengan puasa singkat, insulin basal dilanjutkan dengan dosis rendah, sedangkan pada operasi besar atau puasa lama digunakan infus insulin. Selama intraoperatif, kadar glukosa dimonitor tiap 1-2 jam dengan target 100-180 mg per desiliter. Pasca operatif, pasien kembali ke regimen semula bila sudah dapat makan stabil, dengan overlap insulin basal sebelum menghentikan VRIII, serta pemantauan glukosa tiap 1-4 jam. Bila pasien stabil dan sudah makan, dapat dipulangkan. Sedangkan jika terjadi hipoglikemia atau hiperglikemia, dilakukan koreksi sesuai protokol. Dari seluruh pokok bahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka kesimpulannya adalah diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan hiperglikemia atau tingginya kadar glukosa dalam darah akibat gangguan sekresi insulin, resistensi insulin, atau dapat terjadi karena kombinasi keduanya. Nah, DM ini terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, dan juga diabetes gestasional yang biasanya menyerang pada ibu hamil. Gejalanya dapat terjadi seperti poliuria atau sering buang air kecil, polidipsia atau rasa haus yang sangat berlebihan, polifagia atau nafsu makan yang sangat berlebihan juga, yang kemudian diikuti dengan penurunan berat badan serta gangguan penglihatan. Nah, diabetes mellitus ini bisa menjadi penyakit kronis multifaktor yang dampaknya sangat luas terhadap kesehatan, terutama dalam konteks perioperatif.
Maka dari itu, manajemen yang optimal melalui evaluasi preoperatif secara menyeluruh, pengawasan intraoperatif, serta pemantauan pasca operatif yang ketat sangat diperlukan untuk menurunkan resiko komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes mellitus.